Ya, kita ulangin lagi. Shalom semuanya. Tadi ada sedikit gangguan. Saudara sabar ya. Sekarang di Amerika ini minus di tempat saya ya. Minus 8 derajat. Minus 8 derajat. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, tahun ini Allah sudah punya agenda buat kita. Dia sudah siapkan semuanya untuk kita. Ya kan? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita lihat di sini dari firman-Nya bagaimana Allah melalui penebusan Yesus sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita mengalami yang terbaik. Jadi kita langsung aja waktu Abraham diminta Bapak untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dan dia suruh pembantunya, kemudian kamu tinggal di sini, saya dan anak saya akan naik, kita akan kembali, dia bilang. Nah waktu itu Ishak kemudian ngelihat sekeliling, dia tanya, Bapak ini ada kayu tapi persembahannya mana? Ya kan? Dan ini jawaban Abraham ya, saya singkat aja ya saudara ya. Kejadian 22 ayat 8. Abraham menjawab, Allah sendiri akan menyediakan domba bagi korban bakaran anakku. Allah sendiri akan menyediakan domba bagi korban bakaran anakku. Ya kan? Dan kemudian mereka berdua naik bersama-sama. Jadi di sini karena sering bergaul sama Allah, Abraham tuh sudah tahu sifatnya Allah, bagaimana selama itu Allah terus-menerus bekerja, setia dalam hidup dia bekerja, sehingga waktu dia nyuruh pembantunya, dia bilang, kami berdua akan kembali. Ya, jadi Abraham tahu dalam apapun yang Allah lakukan, Allah itu tidak akan pernah menuntut dari kita ya. Karena kita pada dasarnya sudah terpuruk manusia. Kita sudah bangkrut. Kita ini cuma ciptaan. Amin. Jadi dalam apapun, apalagi di perjanjian baru sekarang, kita harus tahu Allah sudah sangat-sangat meninggikan kita ya. Bagaimana kita dilahirkan kembali. Dia nomor satu, dia berikan putranya. Ya kan, waktu Abraham sudah siap dengan sepenuh hati, dia percaya Allah sanggup membangkitkan siapa? Ishak ya. Dia sudah siap ya. Dia mau menghunus itu pedang. Terus kemudian kan Tuhan berbicara menyetop. Ya kan? Jadi ini adalah satu gambaran bagaimana kenapa harus sampai berapa ribu tahun Allah kemudian baru bisa mengirimkan Yesus. Karena dunia ini sudah beralih otoritas ya. Tadinya dikasih ke manusia, manusia kasih ke iblis. Makanya kemudian, maaf ya saudara, saya buka ya ini. Wah, panas ya. Kalau heaternya nggak dipasang nanti dingin, sebentar ya saudara. Jadi kenapa Allah harus tunggu berapa ribu tahun? Ya kan? Kenapa dia nggak langsung kirimkan Yesus? Karena sudah di bawah otoritas iblis. Allah nggak bisa seenaknya aja, ya kan? Dia harus kerjasama sama manusia. Tahun ini juga gitu. Kalau saudara dan saya kita mau kerjasama sama dia, kita buka pintu sama dia, saudara. Wow, ya kan? Dan waktu itu dia sudah ketemu orang dia, karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak hidup di bawah waktu ya. Allah sudah tahu apa yang manusia lakukan, makanya dia harus tunggu terus. Allah itu cepat. Dia tuh cahaya itu paling cepat sekali, saudara. Kalau bergerak tuh, wah, begitu kita nyala lampu kan langsung hadir kan? Cuman berapa detik, hitungannya nggak sampai 1 detik, saudara. Jadi Allah itu cepat, tapi manusia yang responnya lamban. Dia harus ketemu manusia yang mau terus percaya sama dia, yang mau buka pintu bagi kasih karunia dia, karena Allah mau kirimkan Yesus. Dia sudah bilang, ya kan, nanti dari keturunan manusia ya akan menghancurkan kepalanya iblis. Itu bicara mengenai otoritas. Amin. Dia harus cari jalan di mana dia bisa kirimkan Yesus supaya otoritasnya dia yang dia kasih ke manusia itu diambil kembali, sehingga iblis tidak lagi berkuasa dalam hidup kita, sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Amin, saudara. Jadi waktu Abraham dengan sepenuh hati dia sudah mau mempersembahkan itu di hadapan Allah, itu sudah selesai. Ingat ya, firman Tuhan juga mengatakan, hukum Taurat
Kalau kamu udah menginginkan seseorang, ya itu kamu tuh udah berzina. Jadi biarpun baru di dalam dirinya itu sudah dianggap berzina. Sama juga, ya kan, waktu Abraham bersepenuh hati melakukan itu di hadapan Allah sudah dianggap selesai. Itu buka pintu bagi kasih karunia Allah, bagi Allah untuk mengirimkan Yesus. Karena manusia, ya kan, manusia buka diri, oke, saya persembahkan anak saya. Buka pintu untuk Allah mengirimkan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Dan kalau saudara tahu, sebelum Abraham itu Ayub ya. Ayub itu ada sebelum Abraham ya. Kenapa ada Ayub? Karena di situ ada yang percaya ya, Elihu ya, dia bilang kalau saja ada perantara antara aku dan Allah, ya kan, maka kebenarannya manusia akan dikembalikan kepada manusia. Jadi itu doa ya, karena percaya bahwa kesalehan manusia sendiri, ya kan, tanpa penebusan itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya disitulah Elihu mengatakan kalau saja ada perantara antara aku dengan Allah. Dan Ayub juga menyadari apapun yang aku lakukan itu aku gak pernah ada damai. Aku udah habis-habisan berbuat baik, malahan dia kehilangan anaknya. Amin, saudara. Karena dia telah beriman sebelumnya sama perbuatan baik dia sendiri. Nah disitulah, ya kan, Elihu dia kalau saja ada perantara. Jadi doa itu udah dijawab, yaitu ada, ya kan. Dan setelah itu melalui Abraham mempersembahkan anaknya, buka pintu bagi Allah untuk mengirimkan putranya yang tunggal. Amin, saudara. Karena Alkitab mengatakan Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang tunggal. Amin. Padahal kan ada Ismail, tapi di hadapan Tuhan dia nggak ngakuin karena itu tidak sah. Amin, saudara. Makanya makin kita lebih mengerti bagaimana Tuhan beroperasi, kita jadi lebih teguh bahwa Allah kita tuh walaupun dia kasih, dia kudus 100%, dia benar, dia juga adil, dia nggak bisa seenaknya aja loh, saudara. Dia harus melakukan segala sesuatu tuh dengan cara yang benar. Jadi makanya dikatakan makin kita mengenal dia dan putranya, kita lebih mengerti sehingga kita nggak gampang ditipu, saudara, sama iblis. Bahwa ada hal-hal yang Allah tidak bisa lakukan, ya kan, bukan karena dia tidak mau, dia tidak bisa. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran. Amin, saudara. Karena Allah itu adil ya. Makanya kita harus tahu juga Allah itu cepat sekali, tapi dia dibatasi oleh respon kita. Saya ulangin lagi, Allah itu cepat sekali. Ada cerita kan mengenai janda itu yang terus-menerus minta, Tuhan bela, bukan melak sama minta sama hakim, bela aku. Hakim ini dia hakimnya jahat, dia nggak takut Tuhan, nggak takut orang, tapi lama-lama ya udah dah, saya ini habis dia terus-menerus datang sama aku. Terus di situ dikatakan di Lukas bagaimana dia bilang itu hakim yang jahat aja begitu. Allah nggak bilang dia hakim yang jahat ya, tapi dia bilang apalagi, firman-Nya mengatakan apalagi Allah ya, dia mau ya kan langsung bertindak untuk orang-orang pilihan yang berseru siang dan malam. Amin, saudara. Yang waktu kita kembalikan firman-Nya, kita berseru sesuai firman-Nya, dia langsung speedily loh, bahasa Inggrisnya tuh speedily, cepat sekali. Ingat, dia tuh cahaya, dia langsung bergerak, saudara. Dia langsung kirimkan malaikatnya, ya kan. Dia nggak mengulur-ngulur waktu loh. Dia tidak mengulur-ngulur waktu. Dia tidak menahan kebaikan dari kita. Dia tidak mengulur-ngulur waktu. Jadi hari ini saya percaya firman ini menolong saudara dan saya ya, bahwa adalah kehendak Bapa untuk saudara mengalami hal yang luar biasa tahun ini. Kita mengalami lebih lagi kebaikannya, kasih karunia-Nya, kemuliaan Dia. Amin, saudara. Allah lagi cari-cari, karena dia, Alkitab mengatakan dia mau abu dalam hidup kita. Abu itu sesuatu yang tidak baik yang kita pernah alamin, termasuk pengharapan. Kita mungkin ada masalah yang udah selama, kadang-kadang kita udah bodoh lah, terserah. Tapi Alkitab dia bilang dia mau mengganti abu jadi keindahan, saudara. Amin. Nah kita langsung lihat di sini, ingat Allah tidak hidup di dalam waktu, dia selalu sudah ada berjalan di depan kita. Makanya Roh Kudus, kita dikasih Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita. Alkitab mengatakan Roh Kudus mau beritahu kita hal-hal yang akan datang.
Ini salah satunya, dia mau kita dipersiapkan untuk hal-hal yang akan datang. Saudara akan diluputkan dari yang tidak baik, dan bukan hanya diluputkan, saudara sedang dipersiapkan untuk saudara bisa menerima. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat di sini Allah selalu menyediakan. Di situ dikatakan di gunung itu. Ya kan? Di gunung itu di mana kita mengalami tantangan ya. Waktu kita mengalami tantangan, gunung juga di mana kita peningkatan. Kita naik, Abraham harus naik. Ya kan? Waktu kita mau lebih lagi bertumbuh, kita mau lebih berubah, bertumbuh, mau rela memberikan dia tempat untuk bekerja, kita seperti meningkat, naik gunung. Allah sudah menyediakan korban, Yesus sudah mendahului kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Di gunung itu dikatakan Yehovah Jireh, Jehovah Jireh. Ya, Allah yang sudah menyediakan di gunung Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini juga contohnya waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang, ya kan? Waktu Yesus datang, waktu itu, thank you Lord Jesus. Waktu itu mereka kan lagi ada masalah karena mereka udah berapa hari ngikut Tuhan Yesus dengan pengajaran. Mungkin persediaan makanan mereka sudah habis. Ya, di situ waktu itu nggak ada Indomaret atau nggak ada supermarket. Jadi murid-muridnya bilang, aduh Tuhan Yesus suruh mereka ini dong, suruh mereka pergi supaya mereka bisa dapat makanan. Thank you Lord Jesus. Tapi Yesus bilang apa? Tidak, beri mereka makan. Kamu beri mereka makan. Saudara, kita harus gantikan paradigma kita, pola pikir kita, kantong anggur kita. Kita rubah, kita jangan bersikap seperti anak yatim, seperti orang yang belum punya perjanjian, seperti kita di perjanjian lama. Ya kan? Allah mau kita meningkat, salah satunya kita rubah pola pikir kita. Kita jangan lagi mengandalkan pengalaman kita ya. Mungkin saudara pernah ngalamin, pasti kita semua pernah mengalami doa terus Tuhan bekerja. Kita pasti semua pernah ya. Nggak mungkin anak Tuhan nggak pernah berdoa ya. Tapi Allah mau kita lebih lagi mengandalkan Yesus dan penebusannya. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam apapun yang kita hadapin, ingat ini senarionya ya saudara. Bagaimana mereka tuh ada di padang gurun loh. Di padang gurun saudara. Nggak ada toko-toko saudara. Amin. Ya kan? Nggak kelihatan. Saat kita lagi mau percaya sama Tuhan, janji Tuhan itu kan nggak kelihatan saudara. Sepertinya cuma dalam bentuk perkataan. Tapi ingat loh, kerajaan Allah itu bukan hanya terdiri dari perkataan, ada kuasa. Waktu kita percaya, perkataan itu hidup, itu benih. Waktu kita tanam, kita mulai ngakuin, kita mulai berdiri atas janjinya. Kita terus mengandalkan dia, ada sesuatu, ada kuasa yang bekerja. Jadi kita lihat di sini, ya kan, waktu itu udah di dalam kemustahilan. Mungkin ada di antara saudara udah sepertinya mustahil, ada sesuatu yang mustahil. Ya kan? Atau walaupun saudara mau meningkat, saudara merasa gimana ya? Tapi di sini kita baca langsung aja, kita singkat aja ya. Dari haleluya. Dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tanya sama Filipus, kita mau beli roti di mana nih supaya mereka dapat makan? Ya kan, maksudnya bukan hanya membeli ya, maksudnya gimana kita bisa dapat roti gitu loh. Ya. Gimana kita bisa dapat roti supaya mereka ini bisa makan? Banyak orang sudah, berapa ribu? Bukan cuma 10, 20, berapa ribu orang sudah di padang gurun. Terus Yesus nanya sama Filipus. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh suka nanya, saya suka perhatikan kayak dia nanya sama orang buta, kamu mau apa? Sama orang lumpuh, kamu mau apa? Tuhan sudah tahu. Kenapa dia tanya? Dia mau kita kasih respon. Ingat, ya kan? Iblis adalah ilah dunia ini. Dunia ini
bawah otoritas si jahat loh. Makanya Allah nggak bisa nyerobot ya, kalau orang bilang. Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Ya bahasa Indonesianya nyerobot ya. Begitu aja gitu loh. Dia harus manusia harus mau kerjasama sama dia melalui respon kita. Iman adalah memberi respon dari perkataan Allah. Iman, sekarang kita di perjanjian baru, kita hanya memberi respon kepada apa yang Yesus sudah perbuat buat kita. Itu berarti kita beriman sama kasih karunia-Nya. Ingat, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita memberi respon dengan atas apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kita memberi respon. Waktu kita memberi respon, ya saya percaya Yesus sudah mati untuk saya di kayu salib. Saya percaya, saya mengaku dia Tuhan saya. Kita mengalami mujizat transformasi karena kita memberi respon kepada kasih karunia Allah, yaitu penebusan keselamatan. Banyak anak Tuhan mau percaya Tuhan tapi kurang memberi respon. Ya kan, diam, kebanyakan diam. Tidak, kita harus kasih respon. Makanya Yesus tanya sama Filipus. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayat 6. Dia bertanya ini untuk ngetes. Kalau bahasa Indonesianya mencobai, itu Alkitab itu nggak cocok kata mencobai. Allah tidak pernah mencobai kita. Cobaan itu untuk supaya manusia jatuh dalam dosa. Alkitab bilang Allah tidak akan pernah mencobai kita dengan dagingnya untuk kita jatuh dalam dosa. Tidak. Mengetes, menguji, iya. Ya kan, sama seperti dia uji Abraham. Dia sudah punya rencana supaya Abraham lebih lagi mengalami kemuliaan yang lebih besar, menggenapin yang terbaik, di mana dari keturunannya banyak bangsa. Karena Yesus bilang kalau gandum itu tidak jatuh dan mati, ya kan? Kalau gandum itu kita tanamkan dia mati. Kalau benih itu kita nggak tanam, benih kalau kita tanamkan dia mati. Dia pindah dari tangan kita. Gandum itu kalau tidak mati nggak bisa berbuah. Amin, saudara. Jadi waktu Abraham menabur Ishak, dia menuai, dia jadi bapak segala bangsa, bapak iman. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi di sini bukan mencobai, dia menguji. Dia mau tahu apa yang ada di dalam diri Filipus. Ya kan? Tapi di sini dikatakan Yesus, hal ini dikatakannya untuk menguji dia, Filipus. Sebab ia sendiri, Yesus, sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara renungkan ini, saudara. Pakai waktu renungkan. Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Saudara, kita akan mengalami tantangan tahun ini. Namanya kemenangan kan ada sesuatu kan yang diatasin. Betul kan? Kalau nggak ada, namanya bukan tantangan kan? Kenapa? Nama bukan kemenangan. Ada sesuatu yang diatasin kan? Nah, haleluya, kita akan mengalami tantangan. Tapi Allah sudah tahu apa yang kita alamin dan dia sudah mengirimkan Yesus sebagai persembahannya kita, sebagai kelayakannya kita. Yesus adalah anak domba yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dia sudah lebih dulu mengatasin apa yang saudara dan saya harusnya kita atasin tahun ini. Yesus sudah mendahului kita, saudara. Allah tidak hidup di dalam waktu. Waktu dia katakan sudah selesai, itu termasuk apapun yang saudara dan saya akan hadapi tahun ini. Dia sudah tahu. Melalui penyalipan dan kebangkitannya, Yesus sudah mengatasin semua itu, tantangan yang saudara dan saya akan hadapi. Ini pewahyuan yang dahsyat, saudara. Kalau saudara mau terus dengar lagi, perbarui pikiran. Bukan tahun ini aja, saudara, tapi kita kita manusia ya. Kita hadapin tahun ini aja dulu. Bahkan kita jangan fokus tahun ini, kesusahan sehari cukup sehari. Kita tahu secara jangka panjang, tapi setelah itu kita hadapin hari lepas hari. Amin, kesusahan sehari cukup buat sehari. Ada kasih karunia yang baru setiap hari, saudara. Makanya kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Amin.
Nah, Yesus sudah tahu sama seperti ini. Kita mungkin akan pikiran, aduh, apakah itu kebutuhan anak kita, mungkin sekolah anak kita, ada masalah perkawinan, mungkin kesehatan, atau bisnis, atau kerinduan hati, atau peningkatan, apapun juga itu saudara. Yesus sudah tahu apa yang dia lakukan dan dia sudah menebus kita. Makanya dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah mereka yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Maksudnya apa? Kita percaya Yesus anak Allah yang sudah diutus, yang sudah menjadi dosa buat kita, yang sudah menebus kita, dan firman Tuhan mengatakan dia sudah meluruskan jalan kita. Ini saya baca ayatnya ya. Saudara, tahun ini biarlah saudara, hati saudara ditenangkan. Rest, enter into rest. Biarlah hati saudara istirahat, diteguhkan dari kekhawatiran. Bukan istirahat secara fisik ya. Orang bisa istirahat secara fisik, tapi kalau hatinya galau, dia tidak istirahat. Istirahat di hati. Ya kan, istirahat dari, gimana ya nanti? Gimana ya nanti? Aduh, gimana ya? Apa saya mengalami lagi tahun seperti tahun lalu? Atau ada yang tidak baik? Tidak. Hatimu biarlah diteguhkan. Amin, saudara. Rest. Masuk dalam perhentian, yaitu bahwa Yesus sudah ada di masa depan kita. Ya, nah sekarang saudara saya bacakan ini ya, ya kan dari Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Amin, saudara. Kalau jalan itu tidak lurus, saudara, kendaraan yang kita naikin itu bisa jadi masalah. Kami sudah bisa punya masalah kan. Nah, Allah sudah mengirim Yesus, mengutus Yesus buat kita sebagai anak Allah yang mewakili kita. Dia sudah meratakan jalan kita. Waktu itu pernah saudara, kita lagi berdoa bersama, makanya pentingnya ya saudara juga ikut ambil bagian, gabung berdoa bersama. Siapa yang mau gabung doa sama saya kasih tahu. Kalau nggak gabung dengan grup saudara, mungkin gereja saudara, berdoa bersama. Ada kemurahan. Waktu itu kita lagi berdoa bersama, kita juga perjamuan kudus, kita berbahasa roh ya. Waktu kita berdoa gitu, saudara, saya merasa, tunggu sebentar ya, saya merasa masih harus berdoa lagi. Ayo kita doa lagi. Sudah gitu, waktu setelah saya berdoa, ingat Roh Kudus kan tahu hal yang akan datang ya. Dan kita bisa dapat penafsiran apa yang kita doakan. Karena waktu berbahasa roh kita kan nggak ngerti doa gimana. Jadi waktu itu waktu dapat pengertian, saya ngomong gini, di dalam nama Yesus, batu sandungan yang iblis taruh di jalan kami. Karena saya nggak tahu siapa yang saya doakan. Saya cuma katakan, nah ingat ya, di dalam perkataan kita ada kuasa. Karena otoritas. Jadi saya bilang, biar batu sandungan itu disingkirkan di jalan kami semua dalam nama Yesus. Saudara, hari itu saya tidak tahu bahwa saya berdoa untuk saya, karena hari itu saya hampir mengalami kecelakaan yang tragis ya, tapi puji Tuhan. Ya kan, apa yang terjadi waktu saya lagi nyebrang jalan, nah itu iblis ya. Saya itu jadi jalanannya tuh bukan satu arah begini, dia dua arah. Waktu saya udah mulai nyebrang, ya kan, nyebrang kan mungkin saya ngelihat ke kanan dulu kan. Kalau udah setengah jalan ngelihat ke kiri, karena itu dua arah. Waktu saya baru separuh jalan, lagi di tengah jalan, ya kan, saya pikir udah di tengah kan, berarti ngelihatnya yang arah yang lain kan. Saya tidak tahu saudara, ada motor yang sangat ngebut, itu nggak kelihatan loh. Dari arah sini saudara, aduh itu cuma dekat sekali sama saya saudara. Itu kalau saya maju sedikit lagi pasti kena hantam saudara. Dan saking cepatnya saya nggak kelihatan itu jelas, karena cepat sekali itu motor. Itu cuma hitungan detik saudara. Allah tahu. Allah bisa menempatkan saudara di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Amin saudara. Dan bukan hanya saudara diluputkan, tapi saudara mengalami terobosan. Saudara dipertemukan dengan orang-orang yang Allah sudah siapkan. Mungkin ada di antara saudara dengan pasangan hidup, saya nggak tahu. Allah sanggup menempatkan saudara. Intelek manusia nggak tahu, karena kita tuh terbatas ya. Makanya kita jangan mengandalkan intelek kita, nanti kita membatasi Tuhan. Kita pakai intelek kita, tapi jangan ngandalin. Kita kan pakai banyak hal di dunia ini ya.
Kita pakai otak kita, ya kan, kita pakai banyak hal. Tapi kita jangan ngandelin, andalan kita tuh sama Dia. Itu yang saya alamin. Jadi Allah sudah tahu, makanya Roh Kudus kita tuh benar-benar diberkati luar biasa. Roh Kudus kasih tahu hal yang akan datang. Roh Kudus tuh roh kebenaran. Saya berdoa supaya saudara dan saya kita mau lebih lagi memperhatikan firman, dan lebih lagi mau perbarui pikiran firman kasih karunia, firman perjanjian baru. Jangan perjanjian lama, saudara. Perjanjian baru. Perjanjian lama yang sesuai itu boleh, luar biasa. Tapi kalau saudara belum mengerti perbedaannya, saudara fokus sama perjanjian baru. Saudara belajar. Kita harus lebih ngerti. Sehingga, karena kalau perjanjian lama itu bersyarat, saudara. Bersyarat. Kalau kamu mendengarkan Tuhan dengan hati-hati, baru ini berkat datang. Nah, kalau orang nggak ngerti, dia langsung, kamu harus hati-hati dengar supaya kamu diberkati. Nah, itu bukan perjanjian baru. Perjanjian baru sekarang, kita harus mengandalkan Yesus dan penebusannya. Amin. Jadi Yesus sudah jalan di depan kita dan Dia meluruskan. Dia tahu itu juga yang iblis coba taruh batu-batu sandungan untuk bikin kita tersinggung, bikin kita kecewa, bikin kita sakit hati. Itu juga itu batu sandungan, saudara. Itu kalau anak Tuhan, Yesus bilang kalau garam itu udah tawar, mau diapain? Anak Tuhan yang terus menerus hidup dalam masa lalu, kepahitan, itu garamnya tawar, nggak ada efeknya nanti, nggak bisa memberi efek kepada hidup orang lain, karena udah tawar, nggak bisa. Makanya untuk itu gimana supaya kita percaya, ya kan, firman-Nya bahwa Yesus Dia meluruskan. Ambil ayat ini, saudara. Yesus sudah ada di masa depan saya. Yesus, karena Yesus, Dia sudah meluruskan jalan saya. Yesus sudah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Kita lagi meluruskan jalan kita, ya. Jadi kita lihat di sini, Yesus juga mengatakan bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, banyak orang kadang-kadang, ya Ibu Monica, saya nggak gelisah kok, saya nggak khawatir, saya santai aja. Ya, tapi Dia bilang Dia nggak berhenti sampai di situ. Ya kan, orang dunia juga ada yang nggak gelisah, ada yang nggak khawatir. Tapi bukan berarti beriman sama Yesus loh. Dia bilang apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena aku sudah mewariskan shalom-shalomku kepadamu. Kan Dia bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Nggak cuma dibilang gitu kan, di Matius 11 ayat 28. Tapi Dia bilang apa? Kemudian belajar akan aku. Kita perlu iman kita yang mengalahkan dunia, kita harus arahkan kepada Yesus. Karena nanti ada tantangan, hal-hal akan berbicara sama kita. Kita mau jawab apa? Karena haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, Allah juga akan ada ujian iman. Kita mau mengalami peningkatan, iman kita akan diuji. Tapi it's okay. Ya kan? Nggak ada pencobaan lebih dari kekuatan. Nggak ada ujian, tantangan lebih dari kekuatan. Allah itu setia. Jadi kita perlu tahu bagaimana kita jawab dengan kesadaran bahwa Yesus sudah tahu, sudah sediakan jalan keluarnya. Dia sudah wariskan shalom-Nya. Maka Dia bilang, belajar akan aku, terus pakai kuknya aku. Tujuannya Dia. Jadi jadikan tujuannya Yesus, tujuannya saudara tahun ini. Allah, Bapak, saya mau bertumbuh. Itu tujuannya Allah buat kita. Bapak, saya mau lebih lagi mengenal Yesus. Yesus bikin apa buat saya? Saya lebih lagi mau memperhatikan. Amin, saudara, firman-Nya. Kenapa? Karena waktu kita perhatikan akan ada kebaikan. Jadi kita lihat di sini, Dia sudah ada di depan kita karena Yesus sudah tahu apa yang Dia lakukan. Allah sudah lihat masa depan kita, dan Dia oleh kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap hari, selalu bekerja supaya saudara lebih sadar akan Yesus bikin apa. Sehingga saudara, waktu kita lebih membiarkan firman-Nya, kita penuh dengan roh, firman Allah itu roh, ya. Firman kasih karunia. Yesus mengatakan firman-Ku, firman-Nya Dia, roh dan hidup. Waktu kita memenuhi diri kita, ya kan, dengan firman-Nya dari dalam kita, ya kan, dari dalam Alkitab Yesus bilang dari dalam hatimu akan mengalir keluar apa yang baik. Kalau kita, karena firman-Nya baik, penebusan Yesus itu baik, akan ada yang keluar dan itu akan manifestasi. Amin, saudara. Jadi kita lihat sini. Nah,
Allah sudah ada di depan masa depan kita. Dia bukan hanya meluputkan, tapi dia juga mau kita mengalami peningkatan. Orang-orang yang mesti kerja sama-sama kita, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menasihatin kita, mengarahkan kita, termasuk orang-orang yang kejadian-kejadian di mana kita dikasih kesempatan menabur, saudara, menabur. Nanti ya saya ngomong ya. Dan itu bukan hanya soal uang loh ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat kemudian waktu itu kita nggak usah baca, saudara sudah tahu dari gimana kemudian mereka Yesus berdoa sehingga 5 roti dan 2 ikan jadi nggak habis-habis saudara. Tuhan tahun ini juga. Mari kita ke Yeremia saudara ya. Bentar saudara. Yeremia. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Kalau ini kok bentar ya. Ini. Thank you Jesus. Agak lalot ini. Thank you Jesus. Yeremia 17. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Jadi Yesus sudah ada di masa depan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kita baca di Yeremia 17. Nah, saudara, saya akan ngomong sesuatu yang mungkin mudah-mudahan saudara tidak ini ya, tidak tersinggung kalau saya ngomong gini. Ya kan? Kalau saudara mau jujur, ya kan, apapun yang saudara alamin, kekecewaan dalam segala bentuknya, kekecewaan, sakit hati, itu akarnya ialah karena saudara dan saya, kita sedang mengandalkan sesuatu selain Tuhan Yesus. Amin juga. Mungkin kita nggak suka dengar itu ya. Kita lebih suka nyalahin orang. Tapi kalau kita mau jujur, kita mau rendah hati, merendahkan diri kita, firman Tuhan mengatakan begini, kenapa kita ada kekecewaan dalam hidup kita? Karena tanpa sadar, nah kita bisa bertumbuh. Makanya saya percaya Tuhan ini ingatkan supaya kita punya sikap yang beda dan kita bisa bersikap beda, saudara. Saya bacakan di sini ya, Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan dari ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak pulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ini seperti padang gurun ya. Ya, kita tahu kita sekarang di perjanjian baru, Allah sudah mendekatkan dirinya sama kita. Ada rohnya di dalam kita. Ya sama kayak saya pernah waktu itu tinggal di rumah saudara saya, karena orang itu iri sama saya ya, salah satu anaknya. Jadi walaupun kita satu rumah, dia nggak pernah mau ngomong, dia cemberut. Karena dari dulu dia iri. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan pulihkan dia. Jadi maksud saya gini, biarpun Allah tuh sudah merendahkan dirinya, dia kenapa? Dia mendekatkan dirinya sama kita dulu, nggak seperti di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama dulu kan, kalau kamu mendekat kepada Allah, baru dia mendekat kepada kita. Nah di Yakobus di situ dikatakan, hei kamu orang berdosa, ya kan, tahirkan, ya kan, bertobat, kamu orang berdosa, dekatkan dirimu supaya Allah dekatnya. Itu bicara sama orang berdosa. Kalau kita enggak, kita udah anak Tuhan, kita bukan orang berdosa, kita orang benar, kita anak Allah. Amin. Allah sudah mendekatkan dirinya sama kita. Tapi sama seperti waktu itu saya juga gitu sama orang itu, tetangga satu rumah, tapi dianya nggak suka sama saya. Karena dia iri, dari dulu ada masalah iri. Jadi biarpun Allah sudah jadi satu sama kita, satu rumah, ya kan, sikap kita, ya kan, kalau kita kita bisa bersikap seperti ini, ya kan, kita
dia sudah dekat sama kita, tapi kita tetap mengandalkan diri kita. Kita nggak mau pakai waktu, ya kan? Baca firman, ya udah baca aja. Kalau nggak ntar saya kena kutuk. Kalau nggak ntar Tuhan marah. Atau nggak enak sama pendeta kalau ditanya-tanya. Banyak alasan. Jadi ke gereja, kalau nggak ke gereja nggak enak. Seperti orang bayar hutang. Banyak orang alasannya, ya kan? Atau Tuhan kan tahu saya ini berusaha mencukupi keluarga saya loh. Saya nggak ada waktu. Anak saya masih kecil. Nah, ya kan? Tadi bicara mengenai prioritas. Sebelumnya saya bicara mengenai prioritas. Jadi, kalau kita begitu, ya kan? Berarti kita tuh tanpa sadar kita mengandalkan diri kita. Nanti akan ada kekecewaan. Ya kan? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau kita rasa kita bisa. Saya bisa kok. Saya ini pinter, saya ini begini dan begitu. Jadi kalau baca sama Tuhan tuh kurang bergantung. Saya udah pencapaian, saya wah begini, lihat ini hasilnya. Itu mengandalkan kekuatan sendiri, ya kan? Pengertian sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan, itu berarti hati kita udah nggak bisa jauh, sudah jadi satu. Hati kita sudah oke. Yang jauh tuh jiwa kita. Kita kemudian lebih mengandalkan kasih manusia. Kita lebih mengandalkan penerimaan orang. Ya kan, kalau orang baik sama kita, kita senang sekali. Terus kalau ada orang yang gimana, kita rasa terganggu sekali. Itu mengandalkan manusia. Ya kan, kalau rasa diterima gitu, kalau diterima tuh gimana, senang. Terus kalau orang itu kemudian gimana, agak menutup diri atau gimana, rasa terpukul sekali, tertolak sekali. Itu semua mengandalkan manusia. Mungkin kita nggak suka mendengar ini, tapi ini rahasianya kalau kita mau meningkat. Kita harus mau rela jujur sama diri kita. Ingat, ada hal-hal yang kita nggak enak, tapi seperti kayak kalau kita tuh kena serpihan kayu ya di dalam, itu kan kadang-kadang ada kecil gitu kan, kita mungkin susah diambil ya, karena agak masuk ke dalam. Kita bisa aja kasih obat merah, kita kasih salep, kita tutupin sama band-aid. Ya mungkin sementara rasa enak, tapi kalau itu kayunya nggak dikeluarin, saudara, nanti dia sakit lagi. Makanya penyebab kita terus, apalagi kalau terus menerus, berarti ada sikap kita, pola pikir kita yang keliru, yang kita bisa rubah. Karena kita sudah dalam Kristus. Kenapa kita ada tetap rasa nggak suka, sakit hati, terus menutup diri seperti siput gitu kan, langsung masuk ke rumahnya. Siput tuh kalau kan ada tuh yang di laut tuh, yang dia keluar dari rumahnya, terus kalau kita sentuh sedikit langsung dia masuk ke rumahnya. Jadi ketahuilah, karena kita tanpa sadar kita ngandelin manusia dan kita nggak ke Tuhan. Harusnya jadi gini, ya kan, harusnya waktu kita mengalami itu, ada orang yang begitu, ada alasannya ya. Nah, saya percaya itu kita ada ujian. Itu saatnya kita ke Tuhan, saudara. Kenapa orang itu gitu? Kita nggak usah mikir kenapa ya gini, saya salah di mana. Oke, kita ke Tuhan aja dulu. Dia yang paling tahu, ya kan? Karena kadang-kadang kayak waktu itu saya pernah dengar kesaksian satu orang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Dia pernah dia dekat sama gembalanya, terus tiba-tiba sekali waktu gembalanya nggak bisa dihubungin sama dia, saudara. Yang tadinya dia sering ngomong di telepon, sering apa-apa konseling, ngomong gitu kan, sharing, tiba-tiba gembalanya batasin, nggak bisa dihubungi selama 6 bulan. Tapi puji Tuhan, orang ini dia ngapain? Dia ke Tuhan, saudara. Dia ke Tuhan, dia terus lebih lagi ke Tuhan, dia terus ini firman, lebih lagi belajar, sehingga setelah 6 bulan baru gembalanya bisa dihubungin lagi. Dan gembalanya bilang, saya memang sengaja, dia bilang, supaya kamu lebih dewasa. Amin, saudara. Haleluya. Dan memang dia kemudian jadi lebih bertumbuh. Tuhan
Tuhan bisa pakai dia lebih lagi. Maksudnya menjadi berkat lebih besar, saudara. Saya juga diberkati dengan pengajaran dia. Dia dapat terobosan yang luar biasa. Kenapa? Saudara dan saya juga gitu. Alkitab mengatakan dia mau ganti abu dalam hidup kita dengan keindahan. Tapi beberapa dari kita nggak rela. Kita mau terus ke manusia. Kita mau terus balik lagi, luka kita tuh kita cuman usap-usap aja. Kita cuma kasih obat merah. Ingat, kayu itu kalau udah masuk di kulit, saudara, kalau mau dikeluarin itu sakit loh. Betul kan? Ada sesuatu yang sakit gitu loh. Ya kan, lebih baik kan diemin aja deh. Tapi nggak bisa, dia akan sakit lagi, bisa nanti malah jadi bengkak dan sebagainya loh. Tapi untuk keluarin ada sakit, saudara. Tapi ada sakit yang menyembuhkan. Kadang-kadang ada orang nggak mau, kayak satu orang ibu ini, saya berusaha untuk ini, saya kasih tahu dia ada kepahitan, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak mau ingat, karena waktu dia ingat, maksudnya untuk bawa ke Tuhan sebetulnya ya, itu menyakitkan. Jadi biarin aja lah, lupain aja. Itu nggak perlu iman, saudara. Kalau segala sesuatu kita lupain itu nggak perlu iman. Orang dunia juga bisa. Lupakan bukan berarti kita beriman. Kalau kita beriman, kita serahkan. Kan Alkitab bilang serahkan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan bebanmu, serahkan apapun yang gak enak. Kita harus ngomong, Bapak saya mau serahkan ini. Terus kita lepaskan pengampunan. Tapi kita harus ngomong, kita harus serahkan. Iman tuh harus selalu ada hubungannya sama mulut kita. Jadi kita juga gitu. Kalau kita ada orang yang bersikap gimana, ya kan, kita harus bawa itu ke Tuhan. Jangan didiamin aja. Amin, saudara. Karena iman itu berarti kasih respon. Ya kan? Nah, kalau kita mau ke Tuhan, kita jadi rubah sikap. Yang tadinya ngandelin orang, kita rasa kita oke, karena orang itu baik sama saya, dia begini begitu, oh saya oke. Tapi waktu orang itu gimana? Oh kenapa? Wah terus terganggu. Tunggu. Aku akan ke Tuhan. Nah, waktu kita rubah sikap, kita akan lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Akan ada buah roh. Karena kita mengandalkan dia. Kita nggak terus-menerus, apalagi ngomong ke orang. Hobinya curhat mulu. Alkitab bilang orang yang cuma maunya curhat, tidak mau dikasih pengertian, orang itu bebal. Kita bukan orang bebal. Tidak apa-apa curhat kalau mau cari solusi. Tapi kalau apa-apa selalu curhat ke orang. Ini waktunya untuk kita bertumbuh. Ayo kita ke Tuhan Yesus. Lebih dari curhat. Kenapa sih? Nah begini saudara, di perjanjian baru ini kita nggak disuruh introspeksi. Dulu saya diajarin begitu. Setelah bertumbuh, oh ternyata itu dunia. Introspeksi. Korek-korek kesalahan kita. Tidak. Yang kita harus periksa tuh sikap kita, kepercayaan kita. Kita harus mau jujur, kenapa sih aku kecewa sama dia? Oh karena aku tanpa sadar mengandalkan dia. Makanya kecewa. Termasuk kalau saudara seorang istri, saudara mengandalkan suami, ya kan, saudara akan ada kekecewaan. Banyak istri yang kepahitan. Kenapa? Karena juga mengandalkan, termasuk menaruh harapan. Harusnya suami tuh begini begitu. Suami juga kecewa sama istri. Harusnya istri tuh begini dan begitu. Itu semuanya mengandalkan manusia. Kalau firman Tuhan mengatakan, hei suami kamu begini, itu ngomong sama suami. Kita jangan pakai itu terus kita tuntut suami kita. Suami juga gitu. Jangan ayat buat istri dituntut kepada istri. Kamu harus tunduk, itu ayat itu untuk istri. Jangan dipakai buat mentung suami, jangan pakai buat mentung istri. Kamu harus tunduk, kamu harus tunduk. Nggak boleh. Istri juga gitu. Saya oleh anugerah Tuhan, saya berusaha ya, maksudnya bukan, saya percaya gitu. Jadi saya nggak mau ngomong sama suami, kamu harus mengasihi. Saya nggak mau. Kecuali lagi marah kali. Bisa kelepasan ya. Karena saya tahu itu perkataan itu untuk suami. Saya nggak berhak pakai ayat untuk keuntungan kita loh. Kita urusan sama apa yang Tuhan ngomong ke kita, bukan ke orang lain. Amin ya. Dan ingat, Allah tidak pernah menuntut kita. Dia baik sama kita. Kita hanya bisa melakukan firman-Nya kalau kita beriman sama Yesus. Di perjanjian baru ini kita nggak dituntut apapun. Kita tuh menerima.
kita nih jarang. Makanya kita harus terus-menerus izinkan firman-Nya mengubah. Jadi kita lihat di sini segala bentuk kekecewaan terhadap anak juga, ya kan? Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang ditujukan kepada anak. Misalnya anak hormatin orang tua. Anak harus pelihara kalau misalnya mamanya janda, lagi susah. Anak itu perlu bantu. Itu ada ayatnya. Tapi kalau sebagai orang tua, kita menuntut, kita pakai itu menuntut, itu kan ayat itu buat anak kita, bukan untuk kita. Jangan pakai untuk nuntut. Jangan taruh siapapun di bawah hukum, termasuk diri kita. Karena waktu kita diuji, Allah sudah tahu apa yang dia perbuat, dia sudah siapkan jalan keluarnya. Kita harus balikan ke dia. Bapak, engkau sudah tahu harus gimana, engkau sudah tahu, engkau sudah menyediakan Yesus, saya pasti ada jalan keluar, saya tidak akan dikecewakan. Kalau setiap kali kita begitu, enggak, saya enggak mau menaruh pengharapan sama suami saya, suami harusnya gini-gini, tidak. Saya tidak mau menaruh pengharapan ke suami saya taruh pengharapan di dalam dia. Istri juga gitu, suami juga gitu, anak juga gitu, terhadap orang tua terhadap. Kalau kita semua begitu, akan lebih ada damai. Karena kita masing-masing fokus sama apa yang Allah lakukan buat kita. Kita fokus pakai dengan beriman, kita melakukan bagian kita dan tidak menuntut sama yang lain. Kita tidak mengandalkan manusia. Sehingga kita tidak menaruh diri kita lagi di bawah kutuk. Karena kita sudah ditebus dari segala kutuk. Dari pihak Allah, dia udah selesai. Kamu harusnya udah gak kena kutuk. Kamu harusnya sudah sangat diberkatin. Kamu harusnya sehat, berlimpah-limpah. Kamu naik terus, tidak turun. Kamu dilindungin. Kamu berumur panjang. Apapun yang kamu lakukan berhasil. Karena aku sudah memberkati engkau dengan segala berkat. Engkau adalah anakku. Aku ada di pihakmu. Aku sudah kasih rohku. Tuhan itu udah selesai. Sekarang kita. Dia sudah selesai. Waktu Yesus bilang dia udah selesai. Kita ini sudah ditebus dari segala kutuk. Bukan hanya kutuk hukum Taurat, Galatia 13. Bukan hanya kutuk hukum Taurat. Baca surah Kejadian waktu Kejadian 3 waktu Allah mengutuk. Ya kan, nomor 1 dia mengutuk siapa? Ya kan? Mengutuk iblis, mengutuk Adam, ya kan? Mengutuk Adam, mengutuk Hawa, mengutuk iblis. Karena Allah sudah bilang ke Adam, jangan makan dari itu. Jadi Adam ada kutukan, stres, kerja cari nafkah susah, ya kan, stres, selalu sepertinya kurang mau lebih bertumbuh, bisa antar udah makanya nggak lebih bertambah, kayaknya nggak pernah cukup, ya kan, selalu ada tekanan, itu stres, itu kutukan itu. Terus juga urusan sama onak duri ya, itu jawabannya ada di Yesaya 55 ya. Terus juga kutukannya Hawa, dengan susah payah mengandung, dengan susah payah membesarkan anak, terus ditekan sama suami kamu akan menguasai kamu, itu kutukan, saudara. Ya kan, makanya sekarang di negara-negara kan ada istri-istri perempuan tuh ditekan, itu kutukannya Hawa loh. Harusnya di perjanjian baru ini nggak boleh suami semuanya dipusatkan ke satu suami, terus suami sewenang-wenang, itu nggak bisa, itu kutukan, saudara. Siapa yang mau kawin terus ditekan? Enggak, ini perjanjian baru tidak, itu kutukannya Hawa. Jadi semua kutuk generasi. Kalau orang tua gimana, anaknya kena. Itu kutuk. Semua kita sudah ditebus. Dari pihak Allah, udah selesai. Tapi kita bisa menaruh diri kita lagi tanpa kita sadar. Dengan kita, waktu kita lihat firman yang harusnya buat si A, kita pakai firman, kita yang nuntut orang itu. Jadi coba renungkan, kalau firman itu berbicara kepada orang, bukan saudara, kita jangan pakai itu untuk nuntut. Karena Allah juga tidak menuntut kita. Kalau dikatakan misalnya saya sebagai istri tunduk, ya kan, sama suami, ya kan, saya harus bergantung sama Tuhan, ya kan, saya harus beriman, dia akan mengarahkan saya. Karena Allah tidak pernah kasih ayat itu untuk menekan saya, untuk menuntut saya loh. Kalau suami saya lagi nggak peka, saya nggak bisa tunduk sama dia kan. Saya harus punya hubungan sama Tuhan supaya saya tahu. Dan itu Tuhan kasih untuk melindungi supaya ada kesatuan. Tapi saat suami lagi nggak percaya atau apa, saya juga berhak percaya sama Tuhan. Karena nomor 1,
Tuhan bilang kamu harus tunduk kepada saya dulu. Apakah kita pegawai? Kalau saudara belum menikah, apakah kita pegawai? Kita istri, kita anak. Nomor satu, kita jangan tunduk sama orang. Kita harus tunduk sama Tuhan dulu, baru kita bisa tunduk dengan benar. Waktu saya tunduk sama Tuhan, saya tidak tunduk waktu itu sama salah satu manajer waktu saya di Jepang, karena dia mau suruh saya bohong. Saya nggak mau tunduk sama dia, karena dia nggak benar. Amin. Ada saat Tuhan mau saya melakukan A, suami saya tidak setuju, saya tetap percaya, saya tetap menghormati, saya tetap tunduk sama kehendak Tuhan untuk melakukan A. Akhirnya suami saya ngikut. Padahal kan istri harus tunduk, tapi kalau waktu itu dia nggak tunduk, saya harus tunduk sama Tuhan. Sama seperti Abraham sama Sarah. Waktu Abraham punya kesulitan untuk ngusir Ismail, Allah bilang, dengar istrimu, karena Sarah yang suruh itu, pergi, nggak boleh punya warisan sama-sama. Tuhan bilang, dengerin istrimu. Loh, kan harusnya tunduk sama suami. Kenapa? Karena pada waktu itu Abraham lagi nggak mau tunduk. Jadi yang nomor satu bukan soal fokus sama suami, fokus sama istri, fokus sama anak, enggak. Fokus sama Yesus. Fokus sama Tuhan dulu. Sehingga kita bisa tahu yang benar. Amin, saudara. Haleluya. Itu sedikit belok. Sama juga kalau saudara pegawai, tunduk sama Tuhan dulu. Saudara akan tahu dengan benar. Makanya anak saya juga gitu, saya ajar gitu. Mereka kerja di bank, mereka tekan saya untuk gini-gini. Kan itu enggak, gimana orang ini. Saya bilang, kamu nggak usah tunduk bagian itu, kamu percaya Tuhan, kamu tetap bisa dapat target, karena mereka ada target ya. Dan itu pakai dengan iman kamu dapat kemurahan, dan mereka mengalami itu. Tapi jangan dengan alasan cinta uang, saya bilang, jangan tunduk sama yang begitu. Beriman sama Tuhan, tetap dipimpin sama Roh Allah. Untuk kita jangan memanfaatkan orang untuk uang, saya bilang. Mereka mengalami kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi dikatakan di sini, ya kan seperti semak burung di padang belantara. Kita nggak bisa mau approach, menghampiri tahun ini dengan sikap yang sama. Terus menerus sikap yang sama nggak bisa. Kalau kita mau mengalami peningkatan, kita harus rela berhenti menyalahkan orang. Berhenti menyalahkan orang. Lebih dari sekedar mengampunin, itu baik ya mengampunin. Tapi kita ngerti kenapa sampai kita begitu. Itu namanya bertumbuh, saudara. Supaya kita nggak kenal lagi. Itu namanya pengertian. Kalau kita tahu, tunggu dulu. Kita gampang sekali, saudara. Gampang sekali. Waktu itu saya pernah ngomong sama orangnya. Terus rupanya saya lagi mengandalkan diri. Wah, begini-gini. Terus orang itu ngomong sesuatu yang pedes. Saya rasa nggak suka gitu. Kenapa sih orang itu ngomong itu? Tapi terus saya sadar, tunggu dulu. Saya ngomong apa sampai orang itu ngomong begitu? Oh, saya bilang saya lagi mengandalkan diri saya. Buka pintu sama iblis. Oh, enggak, saya bilang, enggak, saya tolak itu, enggak, saya cancel, enggak, darah Yesus hapuskan itu, enggak. Saya enggak mau sikap begitu, mengandalkan diri saya. Saudara tahu enggak? Rasa enggak enak itu langsung begitu, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, ngerti, itu bukan salah orang itu. Itu bukan masalah, kita nggak bisa ngontrol orang, saudara. Kita nggak usah ngontrol orang lewat doa kita. Mau ngontrol, mau supaya ngerubah dengan, kadang-kadang kitanya yang harus berubah. Supaya kita merdeka, kitanya aja yang berubah. Amin, saudara. Ada satu orang, istri, dia suaminya sangat-sangat egois. Akhirnya dia terus baca buku Roma. Terus dia minta Tuhan sembuhkan saya. Terus dia bilang, Tuhan rubahkan saya. Dari situ dia mengalami terobosan loh. Karena dia berubah sikap, dia gak lagi fokus sama suaminya, gak lagi fokus sama orang lain. Kunci kemerdekaan itu bukan sama keadaan berubah orang itu, enggak, kunci itu ada di firman. Waktu kita tunduk sama firmannya, kita terima firmannya, ada kemerdekaan, saudara. Amin, saudara. Di sini dikatakan saat kita begitu, kita kemudian jadi kering, kita jadi kesel, kita kecewa, kita seperti orang tuh terus cari-cari dari luar gitu loh. Supaya gimana? Karena seperti kamu tuh seperti semak bulus di padang belantara, nggak happy, cepet nggak happy lagi, nggak puas, sukacitanya cuma sebentar, ntar tersinggung lagi, sakit hati lagi, karena belum ada yang belum berubah, ya kan? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kepingin tapi kok
balik lagi karena ada sesuatu pola pikir yang harus dirubah, sikap yang harus dirubah. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sehingga orang itu bisa merasa, Tuhan kayaknya kurang dikasihin Tuhan, kurang dikasihin orang gak ngerti saya, kayak gitu-gitu saudara. Ya kan seperti gitu ya. Dan disitulah itu subur kutukan saudara, itu kutukan. Ya kan sehingga dari situ ntar ada kecenderungan iri, membanding-bandingkan dan sebagainya ya. Tapi puji Tuhan, kita bisa rubah sikap. Jadi ingat segala kekecewaan dalam hidup kita, segala kekecewaan, sakit hati, akarnya nomor 1, ya kan, kita tanpa sadar kita mengandalkan orang atau diri kita sendiri. Apapun juga itu bukan Tuhan yang kita andalkan. Nah kita bisa rubah dengan kita mau ke dia, tunggu dulu, oke, begini, tapi firman-Nya ngomong apa? Dia mengasihi saya dengan kasih yang sangat besar. Kesalahan saya tidak diperhitungkan kepada saya. Kenapa saya harus ngandalin dia? Karena Tuhan kan sumber berkat saya. Ya kan, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan si A, si B, si C. Ya kan, bukan apapun, tapi Tuhan sumber berkat saya. Yang hidupkan saya itu dia. Dia yang kasih saya Zoe. Dia yang sanggup pelihara saya. Saya orang benar. Kerinduan hati saya digenapi hanya karena saya orang benar. Amin. Bukan karena apa ini jangan mau dibikin rumit. Ya kan, percaya Tuhan itu tidak rumit. Kita harus mau jadi seperti anak kecil. Kerinduan, Amsal 10 ayat 24. Kerinduan hati orang benar digenapi. Enggak dibilang yang kecil-kecil aja, yang gampang-gampang, yang tidak. Kerinduan hati orang benar, saudara itu orang benar karena Yesus. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar saudara dan saya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita tidak dijadikan benar karena perbuatan kita. Kita dijadikan benar karena Yesus dijadikan dosa. Yesus nggak bikin dosa, tapi dosanya saudara dan saya ditaruh ke dia supaya benarnya Yesus dikasih ke kita. Dan itu sudah dikasih ke kita selamanya. Makanya kerinduan hati saudara digenapin. Tuhan mau itu dinyatakan hanya karena saudara orang benar. Kenapa? Karena itu adalah Yesus. Yesus yang layak. Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat. Yesus kelayakan saudara. Makanya kerinduan hati saudara, biarpun itu mustahil, tetap digenapin. Karena bagi Allah gak ada yang mustahil. Saudara, kita terus-menerus mengandalkan Yesus. Apapun yang tidak baik, sadar. Karena kita kan gak sadar ya. Kayak tadi saya berikan contoh gitu. Waktu itu ada satu orang bersikap gimana, tiba-tiba gimana, padahal sudah pernah saya menolong dia, saya jadi berkat, tiba-tiba seperti sikapnya tanda kutip tidak menghormatin ya. Seperti gimana ya, ini saudara nggak kenal ya orangnya ya. Jadi saya bilang, saya nggak suka orang itu. Sikapnya seperti apa, dia lupa, ya kan? Seperti gimana gitu kan ya. Jadi kemudian saya bilang, tunggu dulu, kenapa begitu? Karena saya mengandalkan dia. Saya berharap dia begini dan begitu, dan itu gak perlu. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Ini pelajaran buat saya. Apapun saya lakukan, saya akan lakukan seperti kepada Engkau, bukan seperti manusia. Amin, saudara. Nah, saya akan baca satu ayat, saudara. Sebentar ya, saya baca satu ayat. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun yang kamu lakukan lah itu dari hati ya. Seperti kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Ini saudara akan sangat diberkati. Saudara akan mengalami yang luar biasa tahun ini. Kalau saudara praktek ya, kalau saudara percaya dan praktek. Apapun lah yang saudara engkau lakukan seperti kepada Tuhan. Termasuk sikap kita kepada pasangan hidup, sikap kita kepada anak, sikap kita kepada bos, kepada teman, kepada saudara seiman, kepada orang dunia. Itu semua kita lakukan seperti kepada Tuhan. Ya kan? Bukan seperti kepada manusia. Karena manusia itu melihatnya di luar. Ketahuilah bahwa dari Tuhan engkau akan menerima upah, warisan sebagai upah. The reward of the inheritance. Warisanmu sebagai upah. Karena engkau melayani Yesus Kristus.
Tapi siapa yang melakukan yang salah, dia akan dapat balasannya. Karena tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita udah salah, kita bisa beriman ya. Supaya kita nggak menanggung kesalahan itu dengan iman. Kita bisa karena kita sudah ditebus dari kutuk. Amin, saudara. Tapi kan ada orang yang terus-menerus nggak mau ya, orang itu akan mengalami yang tidak baik ya. Tapi kalau kita udah salah, aduh, ya udah kita beriman, kita bisa terima pengampunan. Jadi apapun sekarang di level saudara bisa menabur. Bukan hanya uang loh ya, sikap kita, perkataan kita, ya kan. Jadi menabur itu bukan hanya pelayanan, sikap kita terhadap pasangan hidup. Ya kan, gimana kita mau jadi berkat? Apakah itu kepada anak? Apakah kepada saudara seiman? Kalau kita punya sikap selalu melakukan dari hati seperti kepada Tuhan, akan ada upah. Karena kita sedang melayani Kristus. Kristus itu pengurapan. Kita dipimpin sama kasihnya, sama hikmatnya. Ya kan, ada saat kita bilang iya, ada saat kita bilang tidak. Tapi kita melakukannya dengan kasih. Itu kita akan menuai, saudara. Amin, saudara, kita akan menuai. Jadi sebagai istri, gimana Tuhan supaya saya jadi berkat buat suami? Beri saya hikmat, bukan menyenangkan orang ya. Menabur, bersikap baik, menghormatin. Walaupun mungkin suaminya kasar, tidak layak ya, belum berhasil, tapi tetap menghormatin. Suami juga gitu, istri masih gitu, tetap berjalan dalam kasih, enggak seperti kepada Tuhan. Saya melakukan ini seperti kepada Tuhan karena firman-Nya ngomongin. Saya enggak peduli yang orang itu bikin apa. Terus juga terhadap anak juga, anak misalnya gimana, enggak, saya mau menabur kasih, mau menabur jadi contoh, mendoakan sama saudara seiman yang masuk ke gereja yang manapun yang Tuhan pimpin, persekutuan manapun, saya mau jadi berkat. Yang kita bilang lebih baik memberi. Kalau bahasa Indonesianya sayang cuma lebih baik. Kalau bahasa Indonesia tuh it is more blessed, lebih diberkatin memberi daripada menerima. Kalau sikap kita ke orang tuh begini, ya kan? Kamu harusnya begini dong. Kamu harusnya begini dong. Kita nanti akan punya masalah, itu mengandalkan. Tapi kalau sikap kita mau memberi, selalu sikapnya memberi. Bagaimana saya jadi berkat lebih baik, ya kan? Mengandalkan Tuhan untuk jadi berkat lebih baik. Ya kan, Alkitab bilang it is more blessed, kamu akan lebih diberkatin. Karena kita kemudian fokus kita ke Tuhan, kita terima, kita beriman, terus kita menabur. Nomor satu, menabur hidup kita. Kita mau hidup buat Tuhan, tujuannya Dia, rencananya Dia. Ya kan, kita kemudian selalu kemanapun sikapnya selalu menabur. Kita nggak usah menuntut, kamu harus begini kan? Tidak, itu bikin kita sakit hati, itu menaruh kita lagi di bawah kutuk. Tidak, tapi menabur, kita akan terus menuai, akan ada upah, saudara. Amin, saudara. Karena kita nanti, saudara kalau belum menikah, saudara punya sikap begini, nanti menikah, kebiasaan itu saudara akan lebih lagi gampang. Karena kalau dua-duanya menuntut, jadi masalah, saudara. Tapi kalau dua-duanya udah mengembangkan, ya kan, sikap beriman seperti kepada Tuhan. Saya melakukannya seperti kepada Tuhan, ya kan, dari hati, ya kan. Terus kita bergantung sama Dia ya. Kita akan terus menerus ada kemurahan, saudara. Wow, saya dapat ini, saya sangat, wah, terima kasih Tuhan, saya dibukakan, sudah tahu. Tapi lebih lagi kalau dapat pujian, wow, kita bisa menabur dari pagi sampai malam, kita punya banyak kesempatan menabur. Pakai kesempatan itu. Wow, lebih diberkatin. Tahun ini kita mau lebih diberkatin. Ayo, kita beriman, saya mau melakukan seperti kepada Tuhan. Kita juga jadi orang jadi tulus, nggak pura-pura ya. Entar di depan baik-baik, di belakang gosip. Kita nggak mau duduk gabung sama yang begitu. Karena kita mau ada reward of inheritance. Kita punya warisan, kita buka pintu sama Dia. Amin, saudara. Lakukan apapun yang kita lakukan seperti kepada Tuhan. Kita nggak usah lakukan untuk cari hormat dari orang, untuk diakuin orang, untuk gimana supaya orang ini, tidak. Saya melakukan seperti kepada Tuhan. Wow. Nah, ini yang terakhir sebelum saya tutup. Kalau kita praktek, mari kita praktekkan sama-sama ya, saudara ya. Saya akan bacakan ini. Ingat, kita sudah ditebus, kita bisa menjadi seperti kita balik ke Tuhan. Apapun abu, kekecewaan, sakit hati, ya kan, pengharapan yang kita udah salah taruh, kita sekarang kembalikan kepada Dia.
kita mau mengandalkan Dia, kita mau prioritaskan, kita mau lebih fokus kita tambah, kita lebih zooming itu lebih jelas, lebih secara kuantitas, kita lebih mau kenal Allah lebih lagi, Allah dan putranya, kita mau lebih tahu Yesus bikin apa, terus zoomnya ditambah, fokusnya ditambah, intensitasnya ditambah. Amin, saudara. Ya kan? Dan waktu kita begitu, setiap kali kita kecewa, ingat, tunggu. Firman Tuhan bilang, kasih ke Dia. Ini abu Tuhan, ada sesuatu, saya udah salah nih ngandalin orang. Oke, saya balik ke Engkau. Saya sekarang percaya Engkau ubahkan. Kita kan seperti ini, saudara. Ya kan, diberkatilah orang, saudara dan saya. Waktu kita balik ke Dia, kita beri abu dalam hidup kita untuk jadi keindahan. Kita ini bicara mengenai saudara dan saya. Ya kan, kita akan diberkatilah kita, ya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, ini saudara dan saya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Itulah saudara dan saya. Saudara nggak usah takut kalau orang bilang tahun ini inflasi, ada orang ngomong gini gitu. Tuhan Yesus sudah mendahului kita. Kita lebih dari pemenang. Dia sudah sediakan berlimpah. Alkitab mengatakan untuk orang benar, saat ada padang kita dipuaskan berlimpah-limpah, malahan bisa terus jadi berkat. Itu yang saya alamin waktu pandemi. Karena terus ayatnya saya perkatakan, saya percaya. Waktu itu lagi pisah sama keluarga, ya kan, pisah anak, padahal saya dekat sama anak saya lagi pisah, tapi ayatnya itu, wow, mengandalkan Dia. Haleluya. Apapun juga kita tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, daun kita tetap hijau, kita tidak mengalami panas terik. Amin, saudara. Tuhan kasih karunia-Nya, kuasa supranaturalnya menyebabkan kita terus-menerus berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya menyertai saudara. Sampai ketemu. Silakan praktek yang terbaik jadi atas saudara dan saya dalam nama Yesus. Amin.